kita kembali belajar bagaimana biasa. Untuk sebelum kita belajar, kebiasaan kita pertama adalah berdoa. Untuk itu saya silakan kepada ketua kelas untuk berdoa. Kita mulai pelajaran. Yang pertama Adelia Masada, Dela Restita Sari, Erdi Nopita Sari, Meli Azura, Zafira, Azura Ami, Sipa Maudi Dani, Aulia Putri, Rifka, Siska Putri, Teddy Zulaiha, Wilma Latifa, Aulia Sapitri, Zahira. Berarti untuk hari ini kita anak-anak Bapak semua hadir. Ya, nihil ya. Jadi untuk kehadiran alhamdulillah hadir semua. Ini untuk sekarang sebelum kita memulai pelajaran, tentunya kita Bapak periksa dulu tentang perapian anak-anak Bapak semua ya. Terutama ya sebelumnya itu lokal kita harus bersih ya, harus bersih ya, dan perapian kita juga ya. Perapian anak-anak Bapak alhamdulillah nampaknya sudah rapi, semuanya sudah rapi ya. Untuk itu lagi untuk selanjutnya kita kita dalam mengingat rasa cinta kita kepada tanah air ini, marilah kita melakukan lagu Indonesia Raya. Jadi kepada anak-anak Bapak persilakan berdiri. Hiduplah Di sana aku berdiri, jadi pandu
dinasti Abbasiyah. Tentu sebelum kita masuk materi sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah ini, tentu kita mengulang kaji ya adanya sebelum dinasti Abbasiyah, yaitu dinasti apa nak? Umayyah. Ya, tentu sebab berdirinya dinasti Abbasiyah ini tentu keruntuhan atau runtuhnya dinasti Abbasiyah ini disebabkan oleh beberapa faktor saja. Ada berapa? Ada 5. Ya, tolong anak-anak bapak sebutkan salah satu di antara 5 tersebut. Siapa yang bisa? Ya, sila Suci Septiani. Ya, benar sekali. Ya, salah satunya adalah perpecahan di dalam keluarga dinasti Umayyah itu sendiri. Dan ada yang ada beberapa lagi, 4 ya, termasuk wafatnya Marwan bin Muhammad ya, kemudian perselisihan antara etnis Arab Utara dengan Arab Selatan, kemudian adanya gerakan perlawanan terhadap pemerintah dinasti Umayyah itu sendiri. Untuk penjelasan yang lebih lanjutnya bisa kita lihat di video tentang kebangkitan dinasti Abbasiyah ini. Jadi mari kita saksikan bersama-sama penjelasan video di sini. Ketika dunia Islam berada di puncak kejayaan, sebuah kekhalifahan yang membentang dari timur ke barat, dari Persia hingga Afrika Utara, ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi berkembang pesat, bahkan saat Eropa masih tenggelam dalam zaman kegelapan. Inilah kisah Bani Abbasiyah, dinasti Islam yang berdiri di atas darah revolusi dan membangun peradaban yang menginspirasi dunia selama lebih dari 5 abad. Dari kejatuhan Bani Umayyah hingga berdirinya Baghdad, kota impian di tepi sungai Tigris. Dari Harun al-Rashid yang legendaris hingga masa kelam ketika Mongol membakar perpustakaan terbesar dalam sejarah Islam. Ini adalah kisah tentang kejayaan, intrik, kekuasaan, dan kejatuhan. Selamat datang di serial sejarah Islam, kisah panjang Bani Abbasiyah. Siapkan dirimu untuk menyelami salah satu kisah paling luar biasa dalam sejarah umat manusia. Sebelum melanjutkan cerita di atas, kita intro terlebih dahulu. Nomor 1. Akhir dinasti Bani Umayyah. Untuk memahami kelahiran Bani Abbasiyah, kita harus menengok ke masa akhir pemerintahan Bani Umayyah. Setelah berdiri selama hampir 1 abad, kekuasaan mereka mulai retak. Bukan karena kekuatan luar, tetapi karena konflik internal dan ketidakpuasan umat Islam sendiri. Bani Umayyah dikenal dengan pemerintahan sentralistik, dominasi suku Quraisy, khususnya klan Umayyah, dan perlakuan tak adil terhadap non-Arab atau kaum Mawali. Itu menciptakan bibit pemberontakan, dan di balik layar, diam-diam, sebuah gerakan bawah tanah sedang tumbuh. Gerakan yang dipimpin oleh keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW. Nomor 2. Gerakan Abbasiyah dari rahasia ke perlawanan. Gerakan ini dikenal sebagai Harakah Abbasiyah, dinamai dari nama Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Mereka mengklaim sebagai pembela Ahlul Bait, keluarga Nabi, dan menuntut hak kepemimpinan atas umat Islam. Dengan pusat gerakan di Khurasan, wilayah timur kekhalifahan, mereka membentuk jaringan kuat. Mereka mengumpulkan dukungan dari Syiah, dari Mawali non-Arab, dan dari mereka yang muak dengan korupsi Umayyah. Tokoh penting di balik ini semua adalah Imam Ibrahim al-Imam dan tangan kanannya yang karismatik,
Abu Muslim Al-Khurasani, seorang pemimpin militer muda yang akan mengubah sejarah dunia Islam. Nomor 3, revolusi. Tahun 747 Masehi, bendera hitam dikibarkan di Khurasan. Itulah tanda dimulainya revolusi Abbasiyah. Abu Muslim memimpin pasukan besar menyerang basis Umayyah satu persatu. Dalam waktu singkat, satu persatu kota dikuasai. Pasukan Abbasiyah akhirnya mencapai Kufah dan tak lama kemudian kekhalifahan Umayyah runtuh. Khalifah Marwan II, penguasa terakhir dinasti Umayyah, terbunuh dalam pelarian. Nomor 4, berdirinya kekhalifahan Abbasiyah. Tahun 750 Masehi, di tengah sorak-sorai dan harapan akan pemerintahan baru yang adil, seorang pria muda bernama Abu Abbas As-Saffah dibayat sebagai khalifah pertama Bani Abbasiyah. Gelar As-Saffah berarti sang penumpah darah, dan sayangnya itu bukan sekadar nama. Untuk mengamankan kekuasaan, keluarga Umayyah diburu dan dibantai, termasuk insiden berdarah dalam jamuan makan, di mana para bangsawan Umayyah dibunuh satu persatu. Nomor 5, apa yang berubah? Tapi apakah Bani Abbasiyah benar-benar membawa perubahan? Dalam banyak hal, ya. Mereka membuka ruang bagi kaum Mawali, memindahkan ibu kota ke Kufah dan kelak ke Baghdad, dan mendorong ilmu pengetahuan serta budaya. Namun, kekuasaan tetap dalam genggaman keluarga, dinasti tetaplah dinasti, dan intrik kekuasaan akan terus mewarnai sejarah Abbasiyah ke depan. Dari sebuah revolusi berdarah, lahirlah kekhalifahan yang akan bertahan lebih dari 500 tahun. Namun, ini baru awal dari kisah besar, karena di episode berikutnya, kita akan menyelami masa keemasan Abbasiyah, saat dunia menyebut Baghdad sebagai ibu kota peradaban. Untuk itu, itulah ya, dan kita sekarang masuk kepada sejarah berdirinya di Daulah Abbasiyah. Sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Pada awal terbentuknya Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan. Beragam prestasi mampu dicapai pemerintah Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah itu, kemunduran Daulah Umayyah makin tampak sepeninggalan Khalifah Hisam bin Abdul Malik. Kemunduran itu semakin tampak. Kekacauan terjadi di mana-mana, pertikaian internal keluarga tak terhindarkan. Mari kita mengamati gambar berikut. Ya. Yaitu untuk selanjutnya, wawasan kalian akan memiliki lebih luas terkait terbentuknya daulah besar dalam sejarah Islam, dimulai dengan membaca dan memahami teks proses terbentuknya Daulah Abbasiyah. Satu, faktor pendukung yang terbentuknya Daulah Abbasiyah. Tentunya kalian masih ingat tentang Daulah Umayyah yang berkuasa selama 90 tahun, ya. Mulai dari tahun 660 sampai 750 Masehi. Sejarawan mencatat cukup banyak kemajuan yang dicapai Daulah Umayyah, mulai wilayah kekuasaan membentang dari India hingga ke Afrika, dari Asia Selatan, ya, sampai ke Afrika Utara. Sistem administrasi pemerintahan tertata dengan rapi, penyebaran Islam hingga ke dataran Eropa, hingga kemajuan Islam pengetahuannya. Satu, mawali adalah orang-orang yang bukan Arab. Saat ini bisa disebut Ajam,
Kemudian Syekh adalah pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Terbentuknya Daulah Abbasiyah ya, disebabkan beberapa faktor penting, yaitu pendukungnya, di antara lain: satu, perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kisruhan atau kerusuhan politik dalam negeri. Dua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang Bapak sebutkan tadi ya, oleh kelompok Mawali, kelompok Dahak bin Qais Az-Saibani dan kelompok Syiah yang dinilai tampuk kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atau terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Yang ketiga, perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Yang keempat, kekecewaan ulama, ya, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Salah satu penyebab. Kemudian wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Dia ada 5. Tadi anak sudah menyebutkan apa sebab-sebab runtuhnya dinasti Umayyah tersebut. Untuk selanjutnya, proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Bab 3 ini dalam drama berbentuk politik. Islam ditandai dengan berdirinya Daulah Abbasiyah. Mereka menyebut dirinya Daulah, menandakan sebuah era baru, dan memang benar-benar menjadi era baru dinamakan Abbasiyah karena pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, paman daripada Nabi kita Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah berkuasa dalam rentang waktu yang panjang selama lebih kurang 550 tahun, mulai dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Berpusat di Baghdad, Irak ya. Baghdad itu ibu kota Irak ya. Sebagai ibu kota, wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah membentang luas meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara hingga ke Eropa ya, sampai ke Eropa. Lembaran sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbasiyah bernama Ali bin Abdullah. Sebagai sepupu Rasulullah SAW, ia merasa yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafa Ar-Rasyidin. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menamakan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani Hashim. Tetapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat di tahun 124 Hijriah bersamaan tahun 742 Masehi. Ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya yaitu Muhammad bin Ali sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah di kota Khurasani. Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari pimpinan masyarakat Khurasan yaitu Abu Muslim Al-Khurasani ya. Namun Muhammad bin Ali lebih dulu wafat di tahun 127 Hijriah atau bersamaan 745 Masehi sebelum cita-citanya meraih kekuasaannya terwujud. Ibrahim bin Muhammad
bertekad melanjutkan perjuangan para pendahulu yang sepeninggalnya Muhammad bin Ali. Jadi setelah peninggalan Ibrahim bin Muhammad ini, ya, melanjutkan cita-cita dari Muhammad bin Ali ini. Gerakan yang dilakukan oleh Ibrahim bin Muhammad mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu Khalifah terakhir Daulah Umayyah, dan menganggapnya sebagai ancaman negara. Untuk meredam gerakan Ibrahim bin Muhammad pada tahun 128 Hijriah bersama 746 Masehi, Ibrahim bin Muhammad tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat dalam pengasingannya. Ini di dalam pengasingannya dia meninggal. Wafatnya Ibrahim bin Muhammad membuat keluarga Bani Abbas semakin gentar, semakin gencar, ya, berarti semakin kacau, ya, melakukan pemberontakan dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, ya, Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting, ya, kota-kota penting di Daulah Umayyah dan menguasainya. Keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa hingga ia terkepung di kota Damaskus, Syria. Ya, walaupun ia berhasil melarikan diri ke Yordania dan Palestina, Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Ustad, Mesir, dan wafat di sana. Ya. Dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah. Dalam masa konflik itu ada salah seorang keturunan Daulah Umayyah, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisam bin Abdul Malik, atau yang lebih dikenal dengan Abdurrahman Al-Dakhil. Ia berhasil pergi ke Andalusia. Setelah kita menyaksikan bagaimana sampai kejayaan masa dinasti Abbasiyah, semuanya anak-anak sudah bisa paham. Untuk itu kita buat bagi kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, untuk kita diskusikan tentang dinasti Abbasiyah. Kelompok 2, ya, kelompok 3, ya. Ingat ya kelompoknya. Kerjasamanya dan ya dipresentasikan ke depan, ya, mungkin mewakili salah satu dari kelompok, ya. Nanti Bapak diskusikan dulu. Ya.
Sudah? Dana, coba kelompok mana yang sudah selesai? Satu sudah selesai. Ya, silakan kepada Meli Azura untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Pada kelompok satu, Bapak persilakan. Saya dari kelompok 1 akan membacakan presentasi kami. Apa pengaruh runtuhnya Umayyah bagi perkembangan peradaban kebudayaan Islam pada masa itu? Dinasti Umayyah mengalami kemunduran dalam peradaban dan kebudayaan Islam karena persatuan kekuasaan, konflik internal dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat non-Arab. Kejatuhan Umayyah mengawali munculnya dinasti Abbasiyah yang berhasil menyatukan kembali wilayah kekuasaan Islam. Ya, baiklah. Ya, untuk kelompok satu sudah mempresentasikan daripada hasil diskusinya. Untuk itu kita beri aplaus untuk pada kelompok satu. Ya, terima kasih. Kemudian untuk kelompok dua, kami persilakan kepada kelompok dua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok dua, Bapak persilakan. Ya, paling aja. Boleh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Faktor apa saja yang mendukung berdirinya Daulah Abbasiyah? Ketidakpuasan rakyat dan oposisi terhadap pemerintahan Daulah Umayyah yang meliputi masalah politik, sosial, dan agama. Ya. Alhamdulillah, ya dari kelompok 2 cukup baik. Daripada hasil diskusinya juga kita beri apresiasi, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi kepada kelompok 3, ya, yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 3, Bapak persilakan. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Perhelatan
kita tentang berdirinya dinasti Abbasiyah dapat kita simpulkan yaitu Daulah Abbasiyah berdiri tahun 750 Masehi atau persamaan kalau Hijriahnya 132, ya, didirikan oleh As-Safah setelah runtuhnya Daulah Umayyah. Tokoh penting As-Safah dan Abu Muslim Al-Khurasani. Peristiwa penting perang Zab yaitu 750 Masehi. Abbasiyah membawa Islam ke masa keemasan. Demikianlah hasil diskusi kita hari ini. Ya, semoga bermanfaat dan ilmu yang kita dapat untuk masa-masa yang akan datang. Dan untuk pelajaran hari ini Bapak tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum